はい、皆さん、おはようございます。私の名前はルフィアルハキムです。今から私は日本語の勉強を発表したいです。じゃあ始めましょう。Oke, minasang. Di sini yang pertama saya akan membahas bunkai kebisaan, yaitu kata benda, kemudian partikel ga, dekimas. Terus ada juga kata kerja atau kata sifat diubah ke kata benda, kemudian partikel ga, dekimas atau wakarimas. Nah, ini membendakan kata kerja seperti itu. Kemudian di bawahnya ada bentuk futsukai, bentuk chisokai. Terus kotodes ini hobi. Sumiwa terus diakhiri dengan kotodes. Di bawahnya lagi ada chisokai, kotoga sukides. Nah, yang artinya suka. Oke, minasang. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Hanasu koto ga dekimasu, bisa bicara bahasa Jepang. Nah, ini sesuai rumus bentuk chisokai ketemu dengan koto ga dekimasu. Nah, ini kan dari sini ke sini ini merupakan kata benda, kata kerja yang dikata bendakan atau membendakan kata kerja. Seperti itu, minasang. Di bawahnya ada hobi. Hobi kan merupakan hal ya. Nah, makanya di sini rumusannya menggunakan koto, hal atau perihal. Contohnya sumiwa suri suru koto des. Hobi saya memancing. Berasal dari surio simas. Nah, ini langsung koto des. Karena hobi merupakan perihal, maka menggunakan rumusan ini. Kemudian di bawahnya ada contoh lagi. Nihongo o benkyou suru koto ga suki desu. Suka hal belajar bahasa Jepang. Nah, ini suka menyukai perihalnya. Perihal apa? Perihal bahasa Jepang. Nah, ini saya akan membedakan dengan yang ini, minasang. Apa namanya, yang bentuk chisokai kemudian kotoga dengan noga sukides. Ini sama-sama sukides, tapi ada perbedaan. Yang di atas ini nihongo o benkyou suru kotoga sukides, ini suka menyukai halnya atau perihal belajar bahasa Jepangnya. Sedangkan yang yang ini nihongo o benkyou suru no ga suki desu. Nah, ini tidak menggunakan koto. Karena ini konteks suka di sini, ini suka belajar bahasa Jepang. Konteks sukanya ini sukanya menyukai proses atau pas kegiatan atau melakukan kegiatannya itu yang disukai. Oleh karena itu ini menggunakan no, bukan menggunakan koto. Rumusannya sama, bentuk chisokai, tapi di belakangnya beda. Kalau yang hal atau perihal menggunakan koto, sedangkan yang menyukai aktivitasnya atau kegiatannya itu menggunakan no, minasang. Nah, ini saya bikin note perbedaan noga sukides dengan kotoga sukides. Ini yang noga sukides menyukai prosesnya tuh, atau pas melakukan aktivitas tersebut. Berbeda dengan kotoga sukides. Nah, ini menyukai halnya atau perihal. Seperti itu, minasang. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke bunkai selanjutnya 143 sampai 145. Ada bunkai maeni.
Nah, rumusan pertama yaitu ada jisokai maini artinya sebelum, terus lama waktu maini artinya yang lalu atau sebelumnya. Kemudian di bawahnya ada no maini artinya sama sebelum. Contoh yang pertama untuk yang bentuk jisokai ketemu maini. Neru maini hao migakimasu. Nah, sebelum tidur menggosok gigi. Seperti itu. Di bawahnya ada benkyo no maini oinori shimashou. Sebelum belajar ayo berdoa. Nah, ini benkyo merupakan kata benda. Nah, kalau kata benda langsung menggunakan no, kemudian maini. Berbeda dengan yang di bawah. Sama menggunakan bunkai maini, tetapi kalau untuk lamanya waktu itu tidak bisa kita artikan sebagai sebelum, melainkan yang lalu. Nah, Sangnen maini nihong e kimashita. Datang ke Jepang 3 tahun yang lalu. Seperti itu, karena ini menjelaskan tentang lamanya waktu, maka maini di sini kita artikan menjadi yang lalu. Oke, seperti itu minasang. Kemudian lanjut ke bunkai nomor selanjutnya 146 sampai 149. Nah, ini bentuk ketidakpastian. Ada ka dan kadoka. Untuk ka yang pertama, kalau ka itu di belakang ka kata kerja bentuk futsukai, terus kata sifat i, na, dan kata benda. Nah, kata benda menggunakan da. Kemudian tambahkan ka, di belakangnya ada keterangan. Nah, ini untuk ka tidak membutuhkan kata tanya seperti itsu, dare, doko, dokoka misalnya, seperti itu. Berbeda dengan di bawahnya yang kadoka. Untuk kadoka itu tidak menggunakan atau tidak membutuhkan kata tanya, sedangkan sebelumnya di rumusan sebelumnya sama seperti ka, bentuk futsukai, kata sifat ina, dan kata benda. Sama kata bendanya menggunakan da juga. Contohnya di sini, darega kuruka oshiete kudasai. Nah, saya ulangi, darega kuruka, ini kuruka bentuk ka ini, oshiete kudasai. Tolong beritahu siapa yang datang. Nah, ini kan dare itsu seperti itu menggunakan merupakan kata tanya. Nah, ka ini membutuhkan kata tanya. Oleh karena itu di depan sebelum ka kita bubuhkan kata tanya dulu. Kemudian kata kerja futsukai, di sini futsukainya bentuk jisokai, lalu ka. Sedangkan contoh di bawahnya asta kuru kadoka wakarimasen. Besok datang atau tidak tahu. Seperti itu. Kadoka. Nah, di sini tidak memerlukan kata tanya minasang. Untuk kadoka sendiri. Nah, ini kan kedua ini merupakan bentuk ketidakpastian atau mengkonfirmasi. Kalau lebih gampangnya, ini ka ini bisa kita artikan kah ya, karena merupakan pertanyaan. Sedangkan di bawahnya ini kita bisa artikan atau tidak atau belum. Seperti itu minasang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi atau hapyo dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Watashi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu.